Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Ketemu lagi anak-anak dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Anak-anak, kali ini kita akan memasuki bab 2 untuk matematika kelas 8 semester 1 ya. Dan kita akan berbicara tentang koordinat kartesius. Nah anak-anak, saya ingatkan sebelum dimulai, dukung video ini ya dengan memberikan subscribe, tekan tanda lonceng yang ada di samping kanannya itu, kemudian berikan like dan komen ya, agar anak-anak dapat mengikuti perkembangan video-video terkini dari channel Matematika 100. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Bidang kartesius ya, kita awali pembicaraan kita tentang bidang kartesius. Nah, ini merupakan satu bidang datar. Nah, di situ ada sumbu X, ini yang mendatar, ada sumbu Y ya, itu yang tegak atau yang vertikal. Nah, ini sumbu Y ya, kemudian ini yang sumbu X. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini berpotongan tegak lurus. Nah, titik potongnya itu di sini. Ini dikenal dengan titik pusat koordinat atau titik pangkal koordinat. Nah, di sini biasanya lambangnya adalah huruf O. Nah, anak-anak, daerah sini ya, sebelah sini ini disebut kuadran 1 atau kuadran pertama. Jadi semua titik yang ada di sini nanti titik itu terletak di kuadran 1. Yang di sini ini kuadran 2 ya, titik yang ada di sini nanti kuadran 3, dan yang sebelah sini adalah kuadran 4. Sekarang perhatikan, saya meletakkan beberapa titik, misalkan ini titik A, titik B, titik C, titik D pas di sini ya, kemudian titik E, dan terakhir adalah titik F. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, perhatikan jarak titik A ini terhadap sumbu Y ya, jarak titik A terhadap sumbu Y itu berapa? Jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 2 satuan ya, 2 satuan. Saya hitung ya, 1, 2, ini 2 satuan. Kemudian jarak titik A terhadap sumbu X adalah 3 satuan, 1, 2, 3. Perhatikan jarak titik B terhadap sumbu Y berapa? 1, 2, 3. Jarak titik B terhadap sumbu X adalah 1, 2 ya. Jarak titik C terhadap sumbu Y adalah 1 satuan. Jarak titik C terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Selanjutnya perhatikan jarak titik E. Jarak titik E terhadap sumbu Y adalah berapa? 2 satuan. Kemudian jarak titik E terhadap sumbu X ini kalau kita hitung berapa? Cuma 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 satuan. Nah, perhatikan anak-anak, titik A dan titik F ini terletak di kuadran 1. Kemudian titik B dan titik D, titik D ini tepat pada sumbu X, nah ini terletak di kuadran 2. Nah, titik D ini juga terletak di kuadran 3 ya, karena di sini ini berada di sini dan berada di sini. Maka titik D dan titik E ini berada di kuadran 3 dan titik C berada di kuadran 4. Sekarang perhatikan anak-anak, perhatikan. Nah, kalau kita cermati gambar ini, titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y ya, titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y. Oh, ini perhatikan. Ini titik F ini berjarak berapa? Terhadap sumbu Y kan berjarak 1, 2, 3. Terhadap sumbu X berjarak 1 satuan. Maka titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y ya, ini titik F berapa? Ini 3 ya, ini 3, ini juga 3. Di samping titik B dan titik F ya, dimana ini berjarak 3, ini berjarak 3, ada lagi ini anak. Ini titik A, ini berjarak 2 satuan ya, ini berjarak 2 satuan, dengan titik E juga berjarak 2 satuan. Jadi di samping titik B dan F ada juga titik A dan titik E, ini berjarak 2 satuan.
Kemudian kalau kita cermati titik yang berjarak sama terhadap sumbu X titik mana? Ini kamu cermati ini. Titik A berjarak berapa satuan? Berjarak 3 satuan ya. 1, 2, 3. Titik C juga berjarak 3 satuan. Jadi titik A dan titik C mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X ya. Nah, dipahami anak-anak. Ini kalau saya usulkan, nah ini tadi ya, titik A berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Ini terletak di kuadran 1 tadi dan seterusnya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ini kita hapus dulu. Ya. Sekarang koordinat. Nah, sekarang untuk menentukan koordinat, ini kita tentukan dulu bidang kartesius ya. Jadi sekali lagi semacam ini menentukan bidang kartesius. Apa sih koordinat? Koordinat itu menentukan posisi satu titik pada bidang kartesius. Jadi nanti kita meletakkan sembarang titik di sini ya. Itu kalau kita pandang dari titik pangkal. Jadi sudut pandangnya dari sini. Nah, nanti ketemulah koordinat itu. Kita lanjutkan dulu teorinya ya. Posisi titik pada bidang kartesius itu dinyatakan dalam pasangan berurutan X dan Y ya. X itu adalah absisnya. Absis itu jarak titik terhadap sumbu Y dan Y itu ordinat yang merupakan jarak titik tersebut terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita ingat ya, ini kuadran 1. Jadi untuk kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, X-nya itu positif, berarti nanti akan sebelah kanan ya. X yang positif berada di sebelah kanan terhadap sumbu Y. Kemudian kalau X-nya negatif, itu berada di sebelah kiri sumbu Y. Ini sumbu Y-nya yang ini anak-anak ya. Kemudian jika Y-nya positif, itu nanti berada di atas. Di atas sumbu apa? Sahabat, berada di atas sumbu X ya. Nanti kalau Y-nya negatif, dia arahnya ke bawah atau berada di bawah sumbu X ya. Next, kita lanjutkan. Sekarang perhatikan. Sekarang misalnya saya mempunyai ini bidang koordinat, ini saya letakkan titik-titiknya anak-anak ya. Perhatikan. Misalkan, nah ini titik A koordinatnya adalah 2,3. Artinya apa? Ini jarak titik A ini dari O, ini 2 satuan ya. 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas dari sumbu X. Nah, ini 2 satuan dan 3 satuan. Jadi kalau dilihat dari sini 1, 2, 1, 2, 3 ya. Lanjut, titik B adalah negatif 32. Mengapa negatif 3? Jadi dia berada atau berjarak 3 satuan negatif, berarti di sebelah kiri sumbu Y ya. Ini perhatikan. Nah, ini ya 3 satuan di sebelah kirinya, maka diberi tanda negatif. Dan 2 satuan di atas sumbu X ya, maka positif sebelah atas. Nah, ini di sini. Kalau dari sini berarti titik B dari ini adalah 3, 1, 2, 3 ke kiri dan 1, 2 ke atas ya. Kita lanjut. Sekarang titik C. 1 negatif 3. 1, nah berarti 1 satuan, 1 ke kanan terhadap sumbu Y dan 3 ke bawah dari sumbu X. 1 ke kanan dan 3 ke bawah. 1 ke kanan, 1, 2, 3. Kemudian titik D, nah, negatif 4,0. Berarti ini berapa nih jaraknya? 4 satuan di sebelah kiri sumbu Y ya. 1, 2, 3, 4. Dan 0 satuan, nah ini tidak ke atas, ketahuan ini tepat pada sumbu X anak-anak. Kemudian titik E, negatif 2, negatif 4. Berarti 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y dan 4 satuan di sebelah bawah sumbu E ya. Nah, ini 2 satuan, kemudian 4 satuan. Kalau dari O, dari titik pangkal 1, 2, 2 ke kiri,
1, 2, 3, 4 ke bawah. Selanjutnya titik F, perhatikan, adalah 3,1, berarti 3 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 1 satuan ke atas dari sumbu X ya. Kalau di ini 1, 2, 3 ke kanan, 1 ke atas ya. Jadi ini kalau kita tulis begini ya. Jadi A2,3 itu artinya seperti ini. 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y, 3 satuan di sebelah atas sumbu X. Nah, silakan anak-anak simak ya dengan baik apa yang tadi Pak sudah sampaikan, ini saya tulis di sini. Oke, next, lanjut slide berikutnya anak-anak. Oh, ini kita sebut dulu ya. Jadi kalau ada P koordinat X, Y, ya, X itu adalah absisnya, Y itu ordinatnya. Jadi kalau ada seperti ini, absisnya 2, ordinatnya 3. Absisnya negatif 3, ordinatnya 2. Absisnya 1, ordinatnya negatif 3, dan seterusnya. Lanjut anak-anak. Posisi satu tempat. Ini misalnya begini. Ya, ini ada bidang kartesius, tapi sekarang ini bukan titik noktah tadi ya. Ini kita nyatakan misalkan di sini ini pos 1, tenda 2, pos 2, ini pos utama dan seterusnya. Sekarang anak-anak perhatikan, saya akan gambar ini, perhatikan, cermati dan simak dengan baik anak-anak. Posisi pos 1 dari tenda 2, berarti kita berada di tenda 2 akan melihat pos 1 ya. Nah, di sini arah yang kita tuju ya, kita arah horizontal dulu ya. Ini kan arahnya ke kanan, berarti ini 1, 2 ke kanan, 1, 2, 3 ke atas. Berarti posisi pos 1 dari tenda 2 bisa dinyatakan dengan 2,3 ya. Selanjutnya posisi mana? Misalnya kolam ya. Posisi kolam kita lihat dari hutan. Nah, hutannya di sini nih, hutannya di sini. Kita hutan di sini, kolamnya di sini. Arahnya awas horizontal, berarti kanan kiri dulu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ke kanan. Kemudian ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke bawah. Maka posisi kolam dari hutan adalah 5,-8. Bisa dipahami ya anak-anak? Sekali lagi. Misalnya posisi pos 3 kalau dilihat dari perumahan. Dilihat dari perumahan artinya kita berada di perumahan. Nah, kita melangkahnya horizontal, berarti ke kiri atau ke kanan. Ini ke kiri ya. 1, 2, 3 satuan ke kiri dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti posisi pos 3 dari perumahan adalah negatif 3, negatif 8. Begitu anak-anak cara menentukan posisi satu tempat ya, dan yang lain bisa kalian tentukan sendiri tentunya. Baik, posisi titik terhadap titik ya anak-anak ya. Ini saya gambar dulu bidang kartesius. Nah, saya letakkan sumbu X, sumbu Y. Nah, kemudian titik A, titik B, titik C, D, E, F, dan seterusnya. Anak-anak sekarang perhatikan, kita akan menentukan posisi titik dari titik tertentu. Apa sih yang dimaksud posisi A dari B? Posisi A dari B, berarti kan kita berada di B anak-anak. Nah, untuk menentukan posisi A berarti langkahnya ya, berarti 5 satuan dulu. 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan dan 1 satuan ke atas ya. Kemudian C dari F. Berarti kita berada di F. Nah, arahnya adalah 2 satuan ke kiri. Perhatikan, 2 satuan. 1, 2. Kemudian 1, 2, 3, 4 dan 4 satuan ke bawah ya. Posisi D dari C. D berarti kita berada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ke kiri
dan 3 ke atas. 1, 2, 3 gitu ya. B dari E, kita lihat B di sini, E nya di sini, berarti 1 ke kiri ya, 1 dan 1, 2 kita hitung ke atas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas. Lalu D dari A anak-anak, D dari A berarti kita berada di A, arahnya berarti ke kiri dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri, nah ini, dan 3 ke bawah, 6 ke kiri dan 3 ke bawah. Selanjutnya F dari E anak-anak, F dari E berarti kita di E, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan, dan 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 ke atas ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan dia pahami ya, menentukan posisi titik dari titik yang lain. Next, nah, sekarang perhatikan, misalkan kita akan menentukan posisi titik dari titik tetapi nanti tidak menggambar di bidang kartesius. Nah, kita ulangi tadi yang tadi anak ya. Ini kan posisi koordinat A kan 2,3, B nya kan negatif 3,2. Nah, perhatikan anak, perhatikan ini titik A, titik B. Tadi kan posisinya ini kan 1, 2, 3, 4, 5 kan 5, 1. Nah, untuk mendapatkan 5, 1 itu kita bisa memperoleh ternyata begini anak. Posisi A dari B, posisi A dari B berarti kita lihat, ini kita lihat ini 2 ya, 2 maaf, ini 2 di sini, 2 di sini ya. A. Nah, 2 dikurangi negatif 3 ini, 2 dikurangi negatif 3, kemudian 3 dikurangi 2. 2 dikurangi negatif 3 kan sama dengan 2 ditambah 3 ya, hasilnya 5, dan 3 dikurangi 2 kan hasilnya 1. Maka di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1. Saya gambarkan anak-anak ya. Saya gambarkan. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, ini yang digambarkan oleh koordinat ini ya. Nah, sekarang kalau misalkan begini anak-anak, posisi A adalah, ini sudah tadi ya. Sekarang misalnya saya mempunyai, tentukan posisi P dari H. P nya 21 negatif 13 dan H nya 16 negatif 20. Nah, ini kalau kita gambar nanti gambarnya besar ya. Nah, dengan belajar dari yang sini tadi, kita dengan mudah bisa menentukan anak-anak, berarti posisi P dari Q ya, 21 dikurangi 16 gitu saja, 21 dikurangi 16, kemudian negatif 13 dikurangi negatif 20, 21 dikurangi 16 ketemunya 5, negatif 13 negatif ini positif berarti 57, maka posisi P dari Q adalah 57, artinya 5 satuan ke kanan dan 7 satuan ke atas ya. Nah, dalam bentuk umum misalkan kita punya titik P itu A, B dan C, D, maka posisi P dari Q adalah A dikurangi C dan B dikurangi D ya. Nanti kalau ditanya posisi Q dari P ya C dikurangi A, D dikurangi B. Nah, demikian anak-anak, ini pembahasan kita yang pertama untuk koordinat kartesius ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika video ini bermanfaat, anak-anak jangan segan untuk men-share pada teman-temanmu yang lain ya, agar temanmu juga bisa memahami bagaimana menentukan koordinat pada bidang kartesius. Nah, terakhir Pak Agus ingatkan, dukung video ini dengan menekan tanda subscribe ya, lalu berikan lonceng yang ada di sampingnya agar anak-anak selalu dapat mengikuti konten video terkini dari channel Matematika 100. Terima kasih anak-anak, sehat selalu untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.